bukan perkataan menyimpang dan tidak menyimpang. Tapi kira-kira itu sebetulnya apa? Jadi kalau pendapat saya ESQ itu, jadi spiritual dan emotional quotient itu artinya orang bagaimana mampu meredam ketidaksukaan kepada sesuatu kebenaran. Intinya jadi gini, mereka itu rata-rata dari hasil pengamatan saya itu banyak orang yang kecerdasannya kurang, akhirnya bisa mendapat posisi baik. Karena apa? Dia menganggap orangnya yang dikatakan orang itu baik, jadi tidak ada kata tidak atau jelek itu tidak ada. Jadi orang semua dikatakan lebih baik, jadi selalu perkataan ragu-ragu. Jadi kata ragu-ragu itu dianggap benar, karena apa? Tidak menyakitkan orang. Mengatakan benar, maka ada orang salah. Tapi kalau siapa yang nggak setuju ada orang salah dan tidak ada orang benar? Tapi kalau bagaimana mengatakan yang salah menjadi benar, itu yang sebenarnya tidak benar. Iya kan, misalnya begini, orang untuk dia bisa mendapat jabatan yang baik, itu selalu mengatakan atasan tidak pernah salah. Atasan tidak pernah salah untuk dia mendapat simpati dari atasan. Karena kalau dia seorang yang cerdas, dia berani mengatakan atasan saya, Bapak telah membuat kesalahan. Sebaiknya begini. Dan orang yang mengatakan itu adalah orang yang jujur. Nah, orang jujur belum tentu bertanggung jawab. Nah, kalau dia jujur dan bertanggung jawab, dia melihat apakah kita membiarkan atasan kita jelek. Iya kan? Yang perlu kita benarkan, apakah atasan kita sudah melakukan tindakan benar dan baik. Kan? Kalau baik saja tergantung pada siapa, tapi benar itu adalah kehendak Allah. Iya kan? Dalam konteks SQ atau orang-orang yang pernah mengikuti SQ. Jadi begini, ada bayangkan sekarang banyak pemimpin kita yang dia penampilannya bagus, dan itu diajarkan oleh ajaran itu. Bagaimana dia bertindak baik, sopan, bagaimana dia bertindak menyenangkan orang. Tapi kalau orang cerdas itu berani mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan kecerdasan itu hubungannya adalah apa? Adalah alternatif cara bertindak dia. Sehingga orang-orang ini kalau dia tidak cerdas, maka dia akan melakukan tindakan yang sifatnya pokoknya kita rame-rame senang. Rame-rame senang termasuk orang atasan yang salah jadi senang. Sehingga dia mendapat posisi karena dianggap dia mendukung orang yang memimpin ini. Ini yang sebetulnya bukan masalah melanggar agama atau tidak melanggar agama. Ya, dalam agama itu kan diajarkan misalnya zalikal kitab, inilah Al-Quran, inilah kitab, ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di dalam masalah tadi orang nggak boleh ragu gitu. Justru itu, dia harus berani mengatakan yang hak, yang bukan hak atau batil. Ini yang di dalam masalah keraguan-raguan tidak berani mengatakan itu. Karena bagaimana takut menyakitkan hati orang lain. Ini yang sebetulnya kurang cocok. Apakah memang dalam pandangan Bapak, para alumni ataupun mereka yang sudah mengikuti SQ itu ada semacam hal-hal yang Bapak katakan tadi? Saya tidak melihat itu karena saya tidak mengadakan suatu statistik atau sensus. Cuma saya melihat banyak pejabat sekarang itu cuma karena dia baik sama atasan. Bukan karena dia punya kemampuan. Anda lihat semua sekarang ini. Negara jadi kacau kan? Karena apa? Semua bagaimana menyenangkan atasan dan tidak berani mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Ini yang akan menjadi korban adalah rakyat. Kondisi sekarang ini terlihat sekali. Bukan the right man on the right place, the wrong man on the nice place. Itulah kira-kira yang saya pandang. Saya lihat orang-orang itu penampilannya baik-baik semua, bagus. Coba apa tindakannya, kan belum tentu bagus. Mungkin bisa lebih tajam, artinya lebih ini.